Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yakni perencanaan bahasa. Sebelum menapak lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu pada anggota-anggota kelompok 7. Yang pertama ada Dewa Ketut Bayu Santiasa dengan NIM 22120111017. Ada Nino Ketut Adisti Pradnyani dengan NIM 22120111039. Ada NIM Komang Sita Pradnyani dengan NIM 22120111042. Dan ada Azam Muftafida Fitroya dengan NIM 22120111021. Pada materi yang pertama, yakni ada pengertian perencanaan bahasa dan fungsi perencanaan bahasa, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, perencanaan bahasa ini adalah suatu usaha untuk memengaruhi fungsi, struktur, atau penyerapan suatu bahasa atau sejenisnya dalam sebuah pembicaraan masyarakat. Tentunya, hal ini juga sering dikaitkan dengan perencanaan pemerintahan, namun juga digunakan sebagai alat komunikasi di berbagai organisasi non kepemerintahan, seperti organisasi perintis maupun organisasi perorangan. Nah, tujuan dari perencanaan bahasa ini tentunya bergantung pada bangsa ataupun organisasi. Akan tetapi, umumnya ini juga meliputi membuat keputusan, perencanaan, dan perubahan yang mungkin demi keuntungan komunikasi. Selain itu, terdapat juga beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan apa saja pengertian dari perencanaan bahasa. Yang pertama ada Haugen dalam Muslik dan Oka tahun 2010. Halaman 20 ini menjelaskan bahwasanya perencanaan bahasa merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut tentang segala usaha yang dilakukan untuk melestarikan, menumbuh kembangkan bahasa, dan melibatkan usaha pembinaan, pembakuan, dan pengaturan atas bahasa kasarnya. Selain itu, ada pula beberapa perahli lainnya seperti Jarnut dan Dasgupta tahun 1971 halaman 211 juga menjelaskan bahwasanya perencanaan bahasa adalah kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa dalam masyarakat. Menurut Wright, tahun 1961 yang mengutip dari Mulyono, tahun 1985 juga menjelaskan bahwasanya perencanaan bahasa ini terbatas pada saran ataupun rekomendasi yang aktif untuk mengatasi masalah pemakaian bahasa dan cara yang paling baik. Kemudian ada menurut Weinstein, dalam Wardah tahun 1980 juga mengatakan bahwasanya perencanaan bahasa adalah pemerintah yang berwenang pada jangka panjang, berkelanjutan, dan usaha sadar untuk mengubah fungsi bahasa di masyarakat untuk memecahkan hubungan dalam komunikasi. Sehingga melalui pendapat para ahli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya perencanaan bahasa yang dimaksud itu adalah bagaimana perencanaan yang berkaitan dengan proses pengembangan bahasa, pembinaan bahasa, dan politik bahasa yang menjadikan suatu bahasa itu tetap terjaga, tetap digunakan sebagai alat komunikasi. Kemudian, selain juga kita mengetahui apa itu pengertian bahasa, kita juga harus mengetahui apa saja hal-hal yang mencakup dari usaha perencanaan bahasa tersebut. Nah, Haugen juga menjelaskan bahwasanya terdapat 3 hal yang perlu dicakup dalam usaha perencanaan bahasa. Yang pertama ada pembuatan tata ejaan yang bersifat normatif atau normatif ortografi. Yang kedua ada penyusunan tata bahasa atau grammar. Dan yang ketiga ada kamus atau dictionary yang tentunya akan menjadi pedoman bagi penutur dan penulis untuk masyarakat tutur yang multilingual. Selain itu, selain dari ketiga cakupan dalam usaha perencanaan bahasa tadi, tentunya juga ada 4 komponen yang menjadi penanggung jawab dalam perencanaan bahasa. Nah, antara lain itu ada para ahli bahasa, ada pemerintah, ada guru bahasa, dan ada masyarakat penutur yang bersangkutan. Sejalan dengan pengertian dari perencanaan bahasa tadi, kita juga harus memahami apa saja fungsi-fungsi dari perencanaan bahasa. Nah, perencanaan bahasa dalam konteks sosiolinguistik ini memiliki banyak peran yang sangat penting, salah satunya adalah sebagai memperkuat integrasi dan internasional. Dan juga mengaitkan kesempatan dan mobilitas sosial. Nah, selain itu, perencanaan bahasa juga bertujuan untuk melestarikan keragaman bahasa, mendorong kesetaraan dan keadilan bahasa, dan tentunya mengatasi masalah yang akan timbul dari perbedaan-perbedaan bahasa tersebut. Sehingga, seperti contoh misalkan, ada salah satu contoh yang dapat kita jadikan referensi adalah ketika program pengembangan dan pembakuan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Badan Bahasa Kemendikbudristek, serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan beberapa bahasa, terkait dengan mendukung penggunaan bahasa-bahasa minoritas dalam sebuah pulau-pulau daerah tertentu.
Kemudian terakhir ada latar belakang perencanaan bahasa. Nah, pada latar belakang perencanaan bahasa ini, tentunya kita harus mengulik terlebih dahulu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yakni pada Sumpah Pemuda. Nah, di mana pada saat peristiwa tersebut, hal kebijakan baru sudah mulai diterapkan, seperti ada kalimat dalam Sumpah Pemuda itu adalah bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian, seiring dengan perkembangan kebijakan bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa negara atau bahasa nasional di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, bahasa Indonesia ini juga menjadi jembatan komunikasi masyarakat Indonesia multikultural, sehingga masyarakat Indonesia itu bisa memahami berbagai kejadian-kejadian di daerah Indonesia tanpa harus mempelajari tiap-tiap daerah tersebut, sehingga seperti sekarang ada yang namanya cakupan, ada KBBI maupun gadget. Nah, melalui gawai tersebut, masyarakat bisa tahu apa saja tiap-tiap kegiatan di daerah-daerah masing-masing tanpa harus belusukan atau datang ke daerah tersebut. Dan ada ahli yang mengatakan, yaitu Ferguson dalam Muslik dan Oka tahun 2010 ini mengemukakan bahwasanya ada 3 alasan yang mendasar yang melatar belakangi dilakukannya perencanaan bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa itu dinamis, sehingga menyebabkan bahasa tersebut hidup dan berubah dan berkembang. Nah, bahasa itu aktif juga dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat pemakai bahasa tersebut. Yang kedua, ada banyak pemakai bahasa yang sedikit telah mengetahui mengenai linguistik. Nah, melalui itu mereka juga sendiri menilai dan menentukan benar tidaknya penggunaan suatu bahasa, bagaimana dialeknya, apakah bahasa tersebut baku atau tidak, diucapkan kepada literaturnya. Dan yang ketiga ada penjajah. Nah, penjajah ini juga dapat menyebabkan penggunaan bahasa pada masyarakat tertentu itu berubah. Seperti misalkan berlaku di daerah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, melalui penjajahan ini, para penjajah itu memaksakan penggunaan bahasanya mereka terhadap daerah-daerah ataupun penduduk asli di sana untuk memahami atau bahkan menguasai bahasa-bahasa mereka sendiri. Kemudian sejalan dengan pendapat Ferguson tadi, Saussure juga mengemukakan beberapa pendapat terkait dengan perencanaan bahasa, yaitu uh, budaya suatu masyarakat senantiasa berubah dengan mengakibatkan bahasanya pun ikut berkembang dan juga berubah. Yang kedua, ada bahasa perlu dirancang untuk menyediakan ruang daya cipta dan kreativitas individu. Yang ketiga, ada perencanaan bahasa dapat membantu corak kepemimpinan suatu bangsa. Yang keempat, ada pemerintahan yang melaksanakan perencanaan bahasa, berarti memelihara jiwa bangsanya. Yang kelima, ada perkembangan bahasa yang terencana menjadikan bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang keenam, ada perencanaan bahasa yang menepis pengaruh negatif terhadap suatu bahasa tersebut. Yang ketujuh, ada perencanaan atau perkembangannya dapat dijadikan alat propaganda bangsa dan negara. Yang kedelapan, ada bahasa yang terencana atau perkembangan itu dapat memupuk sentimen ataupun ideologi bangsa tersebut. Dan yang terakhir, yakni bahasa yang terencana perkembangannya yaitu dapat menampung konsep atau ide baru yang muncul dan sejalan dengan perkembangan bahasa tersebut. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan terkait dengan belakang perencanaan bahasa. Materi berikutnya, yakni bidang-bidang kajian dan perencanaan bahasa akan saya lanjutkan dari rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disebutkan tadi oleh moderator, yaitu bidang-bidang kajian perencanaan bahasa. Dalam bidang kajian perencanaan bahasa ini dibagi lagi menjadi 3 dimensi, yaitu corpus planning, status planning, dan acquisition planning. Adapun penjelasan dari ketiga bidang ini, yang pertama mengenai corpus planning itu mengacu pada intervensi terhadap suatu bahasa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sumber-sumber suatu bahasa sehingga bahasa tersebut dapat menjadi media yang tepat untuk suatu komunikasi. Hal ini mungkin diperoleh dengan cara menciptakan kosakata baru, memodifikasi yang lama, atau menyeleksi bentuk-bentuk alternatif.
Corpus planning ini bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber suatu bahasa dan kembali berhubungan dengan standarisasi bahasa seperti persiapan untuk sebuah ortografi, tata bahasa, dan kamus yang normatif sebagai panduan bagi penulis atau pembicara dalam suatu komunitas bahasa. Usaha dalam pemurnian bahasa dan penghilangan kata-kata asing dalam suatu bahasa juga termasuk dalam corpus planning ini. Seperti juga pembaruan pelafalan dan pengenalan sistem tulisan yang baru. Untuk bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak memiliki bahasa tulis, langkah pertama yang harus diambil dalam corpus planning adalah pengembangan sistem penulisan. Lalu yang kedua yaitu ada status planning. Status planning mengacu pada usaha-usaha untuk mempengaruhi pengalokasian fungsi-fungsi suatu bahasa di dalam suatu komunitas bahasa. Biasanya pengalokasian bahasa tersebut terjadi secara spontan, tetapi tentu saja ada beberapa yang terjadi sebagai hasil dari sebuah perencanaan. Beberapa usaha yang termasuk ke dalam status planning ini misalnya pemilihan status, pembuatan sebuah bahasa yang khusus, menentukan berbagai bahasa resmi, bahasa nasional, dan lain-lain. Seringkali usaha ini akan menaikkan derajat sebuah bahasa atau dialek menjadi suatu ragam yang bergengsi dalam suatu persaingan antar dialek. Menurut Chopper, pada tahun 1989, suatu bahasa dapat dikatakan berfungsi sebagai bahasa resmi atau ofisial jika bahasa tersebut yang pertama yaitu ditetapkan secara hukum oleh pemerintah sebagai bahasa resmi. Lalu yang kedua, dipergunakan oleh suatu pemerintahan untuk aktivitas sehari-harinya, dan yang ketiga dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan simbolik. Next slide dia. Secara singkat, ketiga hal tersebut secara berurutan dapat dikatakan sebagai bahasa resmi dengan tipe statutory, working, simbolik, adalah ketiga simbol tersebut. Lalu suatu bahasa bisa jadi berfungsi secara resmi dalam semua atau beberapa tipe ini. Lalu yang ketiga ada acquisition planning. Acquisition planning menitikberatkan pada pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik itu bahasa nasional, bahasa kedua, atau bahasa asing. Hal ini meliputi usaha-usaha untuk memengaruhi jumlah pengguna dan distribusi suatu bahasa dan aksaranya yang didapatkan dengan membuat suatu kesempatan dan insentif untuk mempelajari bahasa yang bersangkutan. Acquisition planning berhubungan langsung dengan penyebaran suatu bahasa. Hal ini biasanya dilakukan oleh suatu badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangannya, baik dalam tingkat nasional, regional, atau lokal seperti British Council, Alliance Francaise, Dutch Institute, ataupun Japan Foundation, atau lain-lainnya. Selanjutnya selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran perencanaan bahasa. Berdasar berbagai kajian, dapat dilihat bahwa sasaran perencanaan bahasa atau yang dilakukan setelah menetapkan status bahasa nasional sebagai bahasa resmi kenegaraan, yaitu yang pertama, pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, khalayak di dalam yang diharapkan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan ditetapkan. Bila sasaran perencanaan bahasa adalah bahasa atau korpus bahasa yang akan dibina dan dikembangkan, maka sasaran itu dapat menjadi bermacam-macam, antara lain pengembangan segi bahasa di bidang peristilahan, di bidang pemekaran ragam wacana, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga direncanakan pembinaan pemakaian bahasa di bidang pengajaran dan penyuluhan, atau dapat juga direncanakan untuk membangkitkan kembali bahasa lama atau yang tidak digunakan lagi untuk dapat digunakan kembali, seperti yang dilakukan oleh negara Irlandia dan Israel. Bila sasaran perencanaan bahasa layak di dalam masyarakat, maka perencanaan itu antara lain dapat diarahkan kepada golongan penutur asli atau yang bukan penutur asli, yang bersekolah, kepada kaum guru pada semua jenjang pendidikan,
kepada khalayak dalam kelompok di bidang komunitas media massa, seperti majalah, surat kabar, televisi, film, dan sebagainya, juga kepada kelompok-kelompok sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan, mengenai aspek-aspek perencanaan bahasa. Menurut pengamatan Ferguson di tahun 1960, hal perencanaan ada aspek-aspek yang akan dilaksanakan sebagai tujuannya. Yang pertama itu ada pembakuan atau standarisasi. Lalu yang kedua ada modernisasi atau intelektualisasi. Dan yang ketiga ada grafisasi atau tulisan dan ejaan. Penjelasan dari ketiganya ini, yang pertama itu ada pembakuan, adalah proses penentuan dan penerapan aturan standar untuk bahasa, seperti tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Tujuan dari pembakuan adalah untuk menciptakan konsistensi dalam penggunaan bahasa yang dapat memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antara penutur. Proses pembakuan bahasa atau standardization adalah suatu proses yang berlangsung secara bertahap atau tidak terjadi. Pembakuan juga adalah sikap atau attitude masyarakat terhadap suatu ragam bahasa, dan dari psikologi sosial, kita mengetahui bahwa sikap masyarakat selalu berproses dan tidak sebentar. Pokoknya proses standarisasi itu mengalami tahap-tahap, yaitu yang pertama ada pemilihan atau selection, yang kedua ada kodifikasi atau codification, dan yang ketiga ada penjabaran fungsi atau elaboration of function. Dan yang keempat ada persetujuan atau acceptance, yang dikutip dari Al-Wasita tahun 1990. Lalu penjelasan mengenai modernisasi atau intelektualitas. Modernisasi adalah upaya untuk memperbarui dan memperluas bahasa agar dapat digunakan dalam berbagai konteks modern, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini melibatkan penciptaan atau adopsi istilah baru untuk konsep dan ide yang muncul dalam konteks ini. Yang terakhir itu ada grafisasi atau tulisan dan ejaan. Grafisasi melibatkan pengembangan dan standarisasi sistem tulisan untuk bahasa, termasuk aturan ejaan. Tujuan dari grafisasi ini adalah untuk memastikan bahwa bahasa dapat ditulis dan dibaca dengan cara yang konsisten. Baik, itu saja untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, Sita, terima kasih atas pemaparan materinya. Berikutnya ini adalah model-model perencanaan bahasa akan dijelaskan oleh Azza. Pada Azza, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Disti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model perencanaan bahasa. Berdasarkan pengertian dan perspektif perencanaan bahasa dari berbagai ahli di atas, akhirnya muncul beberapa model perencanaan bahasa. Model-model perencanaan bahasa tersebut sebagian besar dikembangkan dari pengalaman mereka masing-masing ketika melaksanakan tugas perencanaan bahasa. Baik, saya akan menyebutkan apa saja perencanaan bahasa tersebut. Yang pertama ada model Haugen. Yang kedua ada model Ferguson. Yang ketiga ada model Close, dan yang keempat ada model Karam. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek yang berperan dalam perencanaan bahasa yang baik. Terkait dengan perencanaan bahasa, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait dengan beberapa yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya perencanaan bahasa yang baik. Mungkin saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu dari Haugen pada tahun 1966 mengemukakan bahwa perencanaan bahasa memerlukan suatu kebijaksanaan bahasa. Maksudnya,
kodifikasi bahasa untuk pemakaian umum, modern, dan teknik perkembangan dan pelaksanaannya. Yang kedua, dari Joberg pada tahun 1966 mengemukakan bahwa ketika merencanakan suatu bahasa harus mengakomodasi pendapat dan pandangan masyarakat memakai bahasa tersebut, sebab merekalah pendukung utama pelaksanaan perencanaan bahasa nantinya. Dengan cara demikian, perencanaan bahasa akan bersifat lebih demokratis, menyeluruh, dan memudahkan pemupukan rasa setia dan rasa taat asas terhadap bahasa. Yang ketiga ada New Tupui pada tahun 1970 menambahkan bahwa perencanaan bahasa juga harus memperhatikan stilistika, sebab stilistika menyediakan kesempatan bagi pengembangan sastra. Yang keempat ada Rubin pada tahun 1971 mengatakan bahwa setiap tahap perencanaan bahasa diperlukan adanya proses penilaian agar dapat diketahui kadar keberhasilannya. Melalui penilaian ini mulai akan dapat diketahui sejauh mana kondisi dan tingkat perkembangan bahasa tersebut. Baik, masih banyak lagi aspek-aspek yang berperan dalam perencanaan bahasa yang baik, seperti Jarnut dan Goodby pada tahun 1971, dan ada Vitauli pada tahun 1973, dan ada Fishmon 1973. Terkait dengan perencanaan bahasa yang baik, Weston pada tahun 1980 meyakini bahwa perencanaan bahasa suatu negara akan berhasil dengan baik apabila inisiatif tersebut berawal dari pemerintah yang bersangkutan. Dikatakan demikian sebab pemerintahan memiliki kemampuan untuk memasukkan perencanaan bahasa tersebut ke dalam perencanaan pembangunan negara. Pemerintah mampu menyediakan biaya yang tinggi untuk memulai pelaksanaan perencanaan bahasa. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perencanaan bahasa juga sejajar dengan pengembangan yang lain. Perencanaan bahasa juga memupuk rasa persatuan dan integrasi nasional. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang model-model dan aspek yang berperan dalam perencanaan bahasa yang baik. Sekian dari saya serahkan kembali pada moderator. Baik, terima kasih Aga atas penjelasannya. Materi berikutnya yaitu ada jenis masalah dalam perencanaan bahasa dan evaluasi perencanaan bahasa akan dijelaskan oleh rekan saya Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Bisa di next slide. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi jenis masalah dalam perencanaan bahasa. Nah, dalam perencanaan bahasa di sini kita sudah lihat beberapa masalah yang ada. Nah, ada kalanya perencanaan bahasa di suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun masalah atau kendala yang sering timbul karena perencanaan bahasa. Nah, dari masalahnya itu yang pertama adalah kita bisa lihat dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa kita lihat bahwa pembakuan ejaan, kosakata, dan istilah serta tata bahasa yang selama ini agaknya masih mengandung kelemahan sebagai bahasa baku, terutama masalah relevansinya dengan kebutuhan warga, masyarakat Indonesia, dan kebutuhan pembangunan. Untuk yang kedua yaitu dari segi warga pemakai bahasa Indonesia. Nah, biasanya warga pemakai bahasa Indonesia itu jarang menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan temannya. Mereka biasanya menggunakan bahasa Inggris untuk merasa lebih keren. Nah, sikap sebagai warga rakyat Indonesia yang bangga menggunakan bahasa asing, nah terutama bahasa Inggris, nah biasanya akan menjadi masalah dalam pemakaian bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada dari segi pelaksana. Nah, status dan wibawa pusat pembinaan dan pengembangan bahasa hingga sekarang masih mengandung berbagai kelemahan.
sebagai pusat nasional pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia pada umumnya dan pembakuan bahasa Indonesia pada khususnya, terutama dalam masalah pemertahanan kegiatan dan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa serta dalam pengolahan tenaga dan sumber daya lainnya. Dan yang keempat, kita bisa lihat dari segi proses perencanaan bahasa. Nah, proses perencanaan bahasa, pembakuan bahasa Indonesia agaknya masih mengandung kelemahan dan hal pengawasan, penilaian, dan pengukuhan. Nah, akan jadi sebuah masalah dalam proses perencanaannya. Selain itu, hal-hal di atas hambatan lain dapat timbul dalam proses perencanaan bahasa, yaitu yang pertama meliputi sikap penutur bahasa, yang kedua dana, dan yang ketiga ketenagaan. Nah, kadang rencana yang disusun juga memunculkan hambatan dari pemegang tampuk kebijakan pada masalah yang berbeda. Nah, pemegang tampuk kebijaksanaan yang bukan berurusan dengan persoalan kebahasaan. Misalnya di Indonesia, lembaga yang diserahi tugas untuk menentukan garis kebijakan kebahasaan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Nah, sikap penutur bahasa sangat menentukan kebijakan bahasa, sebab apapun yang ditetapkan oleh para ahli, apapun yang ditentukan oleh apartemen, penutur bahasa lah yang akhirnya menentukan. Nah, penutur bahasa lah yang mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sikap penutur bahasa harus dirubah dari sikap negatif ke sikap positif. Nah, sikap negatifnya bisa berupa terjamin dari sikap tidak tahu tentang garis kebijakan tentang yang sedang dijalankan. Nah, sikap negatif tercermin pula dari ucapan bahwa persoalan kebahasaan hanya tanggung jawab pemerintah dan ahli bahasa. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang sangat menghambat perencanaan bahasa. Nah, suatu rencana juga memerlukan dana dan fasilitas. Nah, tanpa dana terlihat banyak dapat kita lihat yaitu dana boleh saja berasal dari pemerintah, tetapi boleh juga perseorangan, yayasan, dan sebagainya. Hanya perlu dipersoalkan ialah pemanfaatan dana yang disediakan. Nah, di sini juga dana menjadi persahabatannya ketika ada masalah dalam perencanaan bahasa. Nah, akhirnya kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan bahasa ialah faktor ketetanggaan. Nah, yang ketiga maksudnya ya, tenaga. Nah, yang relatif menangani soal-soal kebahasaan, baik dari segi komunitas maupun kualitas yang sangat kurang mengingat bahasa ditangani terlalu banyak. Nah, penanganan ketenagaan menyangkut pula keamanan dan kesejahteraan. Tenaga-tenaga tersebut agar dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan baik, banyak tenaga yang punya profesi dalam bahasa tetapi tidak tertarik dengan persoalan kebahasaan karena keamanan dan kesejahteraan mereka tidak terjamin. Untuk itu, masalah ketenagaan kebahasaan harus dikaitkan dengan persoalan keamanan dan kesejahteraan mereka. Baik, itulah jenis-jenis masalah dalam perencanaan bahasa. Untuk materi selanjutnya yaitu evaluasi perencanaan bahasa. Bisa di next slide. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi perencanaan bahasa. Nah, dalam tulisan berjudul Evaluation and Language Planning dalam Visman 1972 pada halaman 476 sampai 510, Johan Rubin menyatakan bahwa perencanaan bahasa merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan sebab bahasa dijadikan objeknya selalu berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan dan kemajuan masyarakat pemakainya. Oleh karena itu, program perencanaan bahasa juga senantiasa berubah baik dalam penentuan sasaran maupun alternatif strategi implementasinya. Sehubungan dengan hal ini, Rubin menyarankan agar penilaian terhadap program perencanaan bahasa dilihat sebagai proses berkesinambungan. Nah, di sini juga Rubin mengajukan pendapat mengenai teknik penilaian yang dibagi atas beberapa tahap. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, dalam hal ini penilai dapat membantu pihak perencana mengidentifikasi bila ada masalah yang dihadapi. Nah, tahap yang kedua adalah perencanaan.
Nah, dalam hal ini, penilai dapat membantu menyusunan atau merumuskan sasaran, strategi, dan hasil yang harus dicapai. Di samping itu, pihak penilai dapat ikut merumuskan kriteria yang dapat dibandingkan pengaruh serta akibat dari berbagai sasaran strategi yang dipilih. Kriteria ini pula lah yang nantinya akan berguna untuk menentukan urutan prioritas sasaran dan strategi yang dapat dipilih. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah adalah implementasi. Nah, dalam tahap ini data permintoran dikumpulkan untuk membandingkan hasil akhir yang nyata dengan hasil akhir yang diramalkan sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu tahap keempat. Nah, tahap keempat ini adalah pengolahan dan balikan. Dalam tahap ini, seorang penilai dapat membantu perencanaan bahasa dan merumuskan tolak ukur untuk menilai berhasil tidaknya usaha itu. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, kesempatannya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Bayu, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menyebutkan ataupun menuliskan nama dan menuntut kita bertanya. Dan terima kasih kami ucapkan telah mendengarkan ataupun menyimak materi yang kami sampaikan terkait dengan perencanaan bahasa. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan berbudaya dan salam hormat.